ada mahasiswi yang mengkritik tajam sekali kepada Gubernur Jawa Barat, serta mewaspadakan kepada kita sebagai masyarakat untuk berhati-hati. Jangan sampai terulang kembali politik dinasti dan pencitraan Kang Deddy sangat kuat sekali katanya seperti itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda. Melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial, Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama. Bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Bentar ya. Menggunakan strategi marketing politik kasundaan lah katakan. Ingin dianggap peduli. Oke, semua tokoh politik tentu membangun personal brandingnya masing-masing. Termasuk Kang Deddy Mulyadi yang mungkin bahkan kemarin-kemarin saya berani sampai mengatakan ini simbol politik orang Sunda. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, beliau itu bukan hanya menjadikan Sunda sebagai politik marketing, tetapi nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai ajaran leluhur benar-benar diterapkan, diimplementasikan, dan ditransferkan kepada yang lain, dan itu positif. Satu kali lagi, dan itu positif, bukan negatif. Sehingga tentu ini menguntungkan bagi masyarakat. Seandainya beliau menjadi seorang politisi dengan memakai gaya seperti itu dan jelas terasa oleh masyarakat manfaatnya, maka saya kira itu hal yang harus bahkan dilakukan. Daripada menggunakan pencitraan tanda kutip yang lain, yang itu justru tidak menguntungkan bagi masyarakat. Misal memakai citra seorang seolah-olah paling beragama, sembari menafikan keagamaan yang lain, tentu ini berefek negatif kepada masyarakat, membuat pembelahan di masyarakat, membuat klaim sepihak bahwa seolah dirinya yang mewakili kebenaran agama. Jadi di dalam hal ini, citra Kang Deddy Mulyadi benar-benar diimplementasikan di dalam setiap ucap dan geraknya, dan itu positif bagi masyarakat. Lalu kemudian ingin dianggap peduli. Begini ya, ingin dianggap peduli dan benar-benar peduli itu dua hal yang berbeda. Tentu ingin dianggap peduli ini orang melakukan kepedulian, ya, membantu orang lain misal atas dasar keterpaksaan. Karena hanya ingin dianggap, bukan benar-benar keluar kepedulian itu atas dasar kesadaran bahwa memang kita sebagai manusia mesti peduli terhadap sesama. Coba aja kita cek, ya, silahkan masyarakat bisa menilai
apakah selama ini Kang Deddy Mulyadi ketika membantu meringankan beban orang lain itu supaya dianggap peduli, atau memang itu kesadaran dirinya untuk peduli kepada orang lain, ya? Dianggap peduli dan benar-benar peduli. Coba komen ya. Selama ini kira-kira menurut kalian hanya ingin dianggap peduli atau benar-benar peduli? Ya, lanjut dulu ya. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat? Oke, bagus. Unsur edukasi dan kewaspadaan kita sebagai masyarakatnya benar-benar dipantik oleh seorang mahasiswi ini. Tapi urusan misal anaknya Kang Deddy Mulyadi ya, Kang Maula menjadi anggota DPRD Provinsi. Ya silahkan bisa nilai sama-sama karena saya pribadi belum melihat dan belum memperhatikan serta rekam jejaknya juga saya nggak tahu dan juga bukan wilayah dapil saya ya. Maula itu kira-kira beliau punya kapasitas dan kapabilitas nggak untuk kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi? Silahkan bisa ditilai. Saya pun sepakat seandainya anak Kang Deddy Mulyadi tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, lalu beliau memaksakan dirinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi hanya karena punya ayah Kang Deddy Mulyadi yang popularitas dan tingkat kecintaan masyarakat kepadanya tinggi, lalu dia paksakan untuk masuk. Saya pun tidak sepakat bila seperti itu kasusnya. Cuma saya satu kali lagi belum pernah mengamati Maula ini seperti apa, rekam jejaknya, kapasitas dan kapabilitasnya. Silakan yang di wilayah dapilnya masing-masing cek aja kerja Maula seperti apa. Apakah akan seperti bapaknya yang benar-benar bagi saya ya bukan ingin dianggap peduli tetapi benar-benar peduli. Bagi saya benar-benar peduli. Tetapi bagi saya ada nilai subjektif juga yang kemudian mencoba disusupkan oleh si mahasiswi ini kepada masyarakat dan itu image-nya negatif. Seolah-olah yang seperti ini tuh udah biasa dan kita jangan sampai sebagai masyarakat tertipu dan terjebak bahwa itu kemudian menjadi kewaspadaan kita. Iya, tetapi untuk menjas dan menyamakan antar satu orang dengan orang yang lain, ya itu bagi saya tidak fair juga. Bahwa kemudian mungkin gayanya sama antara Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi, gaya merakyatnya sama apa tidak? Saya kira juga enggak. Karena
yang dilakukan oleh Kang Deddy itu selalu penuh dengan nilai dan disandarkan pada aspek ideologis. Dan itu jarang kemudian dilakukan oleh orang bergerak atas dasar kesadaran ideologis. Biasanya orang yang bergerak atas dasar kesadaran ideologis, dia akan konsisten, dia akan tetap teguh dan kuat seandainya ada yang mengganggu kiri kanan. Untuk tidak mengimplementasikan nilai ideologis yang beliau telah miliki. Misal melihat hutan. Pernah nggak kita mendengar dari politisi, ya misal ketika hutan dibabat, ketika leuweung dibabat, lalu keluar kalimat, ini persoalan harga diri. Ini bagi saya penginjakan harga diri. Pernah nggak ada yang politisi ngomong seperti itu? Saya belum pernah mendengarkan itu. Keluar kalimat itu hanya dari Kang Deddy Mulyadi. Seolah harga dirinya, hutan itu harga dirinya. Bayangkan, menempatkan hutan sesuatu yang sangat dihormati. Karena inilah sumber kehidupan sejatinya yang akan mentransfer kehidupan kepada manusia. Kan itu. Kan kita melihat hutan itu hanya hutan belantara aja. Wis, mentok di permukaan. Tidak punya aspek ideologis yang kita pegang untuk kemudian menjaga hutan. Ternyata Kang Deddy memandang hutan tidak sesederhana itu. Ada aspek batiniah ideologis melihat hutan. Ini harus dijaga. Ini persoalan harga diri. Apa bahasakan itu? Bukan harga diri apa ya? Martabat. Bayangkan, pernah gak kalian melihat atau mendengar dari politisi melihat hutan itu sebagai martabat? Saya jujur belum pernah mendengar kalimat melihat hutan yang dibabat itu sebagai penurunan martabatnya. Hanya keluar kalimat itu dari Kang Deddy Mulyadi. Artinya ini orang melihat hutan bukan hanya sekedar hutan. Bukan hanya sekedar pohon. Bukan hanya sekedar leuweung. Tetapi ada aspek ideologis yang beliau miliki sehingga punya kewajiban untuk menjaga ini hutan. Ya, satu kali lagi, urusan martabat, Pak. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan karena kebiasaan dia melakukan itu. Ya, ada orang yang lebih dalam daripada itu, melihat atau melakukan kebaikan karena ada aspek ideologi yang beliau pegang sehingga ini akan cenderung lebih kuat. Ya, Pak Jokowi katakan di akhir jabatannya melukai banyak orang karena proses Gibran menghalalkan segala cara dan lain sebagainya lah ya. Artinya ternyata tidak semerakyat yang kita bayangkan. Kan itu karena dulu citranya kan demikian. Boleh itu ada begitu ya. Jadi saya kira seperti itu tetehnya, tapi terima kasih, bagi saya cukup bagus juga untuk kewaspadaan kepada masyarakat. Cuma ada sentimen sedikitnya aja sih, menyamakan satu orang dengan orang yang lain ya. Nah, itu tidak fair. Menyamakan antara Pak Deddy Mulyadi dengan Jokowi itu bagi saya tidak fair. Karena orangnya beda, nilai yang selalu dia sampaikan juga beda. Selalu serat akan nilai dan ideologis. Itu yang membedakan antara Deddy dengan yang lain saya kira. Dan itu mahal sekali. Orang sampai punya pemikiran melihat hutan adalah martabat. Itu wah sih bagi saya. Itu wah. Dan itu mahal. Dan itu keren. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.